Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah la hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita sama-sama saling menyapa di channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia ini, di mana di hari yang insya Allah penuh barokah, hari Jumat Al-Mubarak, saya ingin menyampaikan sebuah materi dengan judul Budak Angon atau Satrio Piningit bukanlah sosok yang gila hormat, gila harta benda, ataupun kedudukan dan jabatan. Budak Angon atau Satrio Piningit, mungkin banyak pihak yang sangat ingin bahwa dirinya lah yang dimaksud sebagai sosok tersebut. Atau ada juga pihak-pihak lain yang memang tahu tentang dirinya, tahu akan kapasitas dirinya sendiri, paham bahwa bukan dia yang dimaksud sebagai sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini, akan tetapi dia sangat percaya akan kedatangannya, akan keberadaannya. Maka dengan demikian, dia berharap bahwa sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini bukanlah sebuah mitos ataupun dongeng belaka. Dan insya Allah memang demikian adanya, bahwasanya sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini memang benar-benar ada dan kelak akan menjadi sosok yang memegang tampuk kepemimpinan seluruh dunia. Insya Allah dan amin. Dia, Budak Angon atau Satrio Piningit ini, adalah sosok yang memiliki aturan dari Allah. Kehidupannya adalah kehidupan yang sangat ketat, tetapi dilimpahi berkat, karunia, kemudahan, dan pertolongan. Ia tidak maksum, sebab bukan nabi, tetapi ia sangat mahfuz, terjaga dan lagi sangat menjaga diri, sebab ia adalah wali. Beliau adalah golongan dari wali mastur, di mana untuk saat ini kedudukan wali mastur itu masih dipegang teguh, yang mana merupakan seorang wali yang tersembunyi. Mungkin pada saatnya ketika beliau sudah mengejawantah, sudah benar-benar muncul ke hadapan halayak ramai, kedudukan sebagai wali mastur itu akan dicabut dan beliau berganti menjadi sosok yang memiliki kedudukan wali mastur. Wallahu a'lam bishawab. Beliau diberi kebebasan penuh untuk berbuat sesuka hatinya, tetapi beliau memiliki aturan-aturan ketat yang sangat dipatuhi dan dipegangnya dengan teguh dan sepenuh hati. Beliau tidak tunduk ataupun tergiur pada godaan harta, tahta, ataupun nafsu asmara, atau yang lebih dikenal sebagai harta tahta wanita. Di sini karena beliau ini dari gender yang masih disembunyikan, maka beliau wanita ataukah pria, kita masih benar-benar dilarang untuk mengetahuinya. Maka saya mengganti kata harta tahta wanita itu dengan menjadi harta tahta dan nafsu asmara. Beliau adalah sosok yang sangat kokoh terhadap sumpah dan janji.
Setiap tindakan dan keputusan besar selalu beliau landasi dengan syarat dan ketentuan, terutama dengan landasan dan pertimbangan agama dan ilmu. Watak yang sangat menempel sedari dahulu kala, sedari beliau mengenal yang namanya persentuhan hubungan sosial kemasyarakatan. Beliau adalah sosok yang sangat rendah hati. Wataknya yang sangat menempel sedari dahulu kala hingga beliau menduduki singgasana adalah Tan Karsa Sinuyudan wong sak tanah Jawa. Anging pilih-pilih sapa. Artinya beliau bukanlah sosok yang gila hormat, yang menghendaki agar orang-orang di sekelilingnya atau siapapun makhluk Allah yang ada di sekitarnya itu menghormati dia. Meskipun beliau adalah seseorang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi baik dari segi keilmuan dunia maupun dari segi keilmuan akhirat, dalam artian keilmuan secara fisik, keilmuan secara metafisik, keilmuan secara psikologis, keilmuan dan juga keilmuan secara spiritual. Beliau mumpuni dan menguasai seluruh bidang ilmu tersebut, dan lagi beliau mendapatkan kedudukan sebagai seorang penguasa dunia. Tetapi dengan seluruh karunia yang beliau miliki tersebut, beliau bukanlah orang yang gila hormat, sehingga beliau tidak ingin untuk sinuyudan, tidak ingin untuk dihormati, disembah sujudi wong sak tanah Jawa, orang seluruh dunia, orang yang memiliki jiwa. Tetapi beliau hanya memilih orang-orang tertentu saja, dan orang-orang tertentunya itu terutama adalah orang-orang di sekitar beliau. Beliau akan menerima penghormatan itu, orang-orang yang dikenalnya, dan beliau menerima penghormatan secara khusus dari golongan anak-anak usia remaja ke bawah. Insya Allah demikianlah yang akan beliau terima sisi penghormatannya, dalam artian beliau akan menghargai dan merelakan apabila golongan-golongan tadi menghormatinya dengan penghormatan yang wajar dan semestinya. Beliau, sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini, memilih jalan hidup sufistik atau sufisme. Hal ini disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu kabar yang beliau tuliskan di seratnya, bahwa sosok ini merupakan sosok yang lumuh mering harta berana. Benar-benar beliau ini sangat rendah hati, sangat zuhud, tidak menghendaki yang namanya harta benda. Kalis mring mayaen doya. Beliau selamat dari godaan, beliau luput, beliau terlepas dari godaan mayanya dunia. Sebab beliau tahu dunia hanyalah tempat persinggahan, dunia hanyalah tempat permainan, bukan tujuan utama, melainkan dunia akan beliau jadikan sebagai bahan atau alat atau cara untuk beliau mencapai kehidupan akhirat. Beliau mencapai kesempurnaan kemakrifatannya terhadap Allah dan sekaligus mengucapkan rasa syukur atas segala karunia yang telah dilimpahkan Allah terhadapnya. Dan yang terakhir, ketika beliau ini akan dinobatkan oleh seluruh rakyat, beliau akan mengajukan syarat. Jika syaratnya tidak dipenuhi, maka beliau akan menolak keinginan semua orang yang ingin menobatkannya itu dan memilih untuk pergi dan menghilang. Begitulah sosok beliau secara garis besar dan secara umum, dan ini yang kalau menurut saya merupakan gambaran yang paling penting tentang jati diri beliau dari antara semua gambaran yang lainnya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna untuk kita semua, terutama untuk orang-orang yang benar-benar ingin mengetahui tentang budak Angon atau Satrio Piningit ini. Kebenaran seluruhnya dari Allah, kesalahan seluruhnya lagi-lagi berasal dari saya yang lemah dan doif dan penuh dengan kekurangan ini. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.